Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu an-nafsiyu fil azali kila la yusamma khitoban. Sing wingi niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu utawi kalam fil azali ing dalem zaman azali. Azali mangsa kunane kuno. Iku kila den dawuhaken apa kalam fil azali la yusamma khitoban, utawi kalam iku ora diarani khitab. Hakikatan li'adami man yukhatabu bihi. Pada masa kuno kunane kuno, zaman sebelum adanya al-makunati. Al-makunat itu yo alam kaun ini, sesuatu yang bersifat materi. Namanya sesuatu yang memungkinkan untuk diidentifikasi secara indrawi, namanya al-makunati. Lah sedangkan kalamullah itu adalah kalamun qadimun, sesuatu yang sudah ada sebelum al-makunati ini ada. Maka ada yang berpendapat karena status al-makunah, al-makunat atau al-kaun ini belum ada, belum diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalam pada masa itu tidak disebut sebagai khitoban secara hakiki, karena belum ditemukan mukhotobe atau lawan bicaranya. Semisal ngene, sampean gue bengi arep pidato, misalkan gue bengi aku ngaji nang kenton mana ya, umpama saya seorang mubaligh atau ahli penceramah atau pidato, terus saya berbicara di depan cermin. Saya berbicara di depan cermin. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Mamane ngono iki. Ini sudah dianggap khitab apa belum? Belum, karena belum ada audiensnya, ya toh. Mengki omong dhewe kan ngono. Berarti al-kalamu fil azali itu adalah sifatun qadimun lillahi ta'ala, sifat qadim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum adanya mukhatab, sebelum adanya al-kaun, sebelum diciptakannya al-kaun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para usul, ahli-ahli usulul fikhi, usuluddin tidak menamakan sebagai khitoban. Ada yang berpendapat tidak dikatakan khitab sebab belum ada audiennya, belum ada siapa yang menerima khitab ini. Tapi sudah ada bayangan, sudah ada perencanaan bahwa nanti akan ada mukhotobe, akan ada orang yang diajak berkomunikasi atau diajak berbicara. Sing arep diomongi iki ana. Begitu juga kayak aku mau latihan, pamane latihan nang arep cermin. Wahai orang-orang yang beriman. Terus ini kan belum ada pendengarnya, tapi sudah berimajinasi di dalam akal khoyali pikiranmu, seakan-akan sudah ada pendengare, seakan-akan wis ana pendengare. Lagi berarti burung ono sing wujud, tapi sudah ada perencanaan atau ada gambaran. Nah itu perencanaan Allah Subhanahu wa ta'ala bil qalami. Qila la yusamma khitoban, maka tidak bisa dikatakan khitab.
Maka karena belum bisa dikatakan sebagai khitab, secara hakikatan disebutlah kalamun qadimun, kalam yang qadim. Waqilah, ini pendapat gambaran yang kedua. Ini gambaran yang pertama mau kan tidak dikatakan sebagai khitab, berarti tidak mengenal mukhatabi. Sing nunggon gini, wal kalamu an nafsiyu fil azali, ku mengulang pelajaran kemarin. Jadi kesimpulannya kayak ngono. Wal kalamu an nafsiyu fil azali qila la yatanawwa'u ila amrin wa nahyin wa khabarin wa ghairiha li adami man tata'allaq bihi hadhil asya' idzaka wa inna ma yatanawwa'u ilaiha fima la yazalu 'inda wujudi man tata'allaq bihi fatakunul anwa' hadithah ma'a qadamil mushtaraki bainahuma. Wal kalamu an nafsi fil azali ku kila den dawaken apa al kalamu nafsi fil azali ku layatanawwa'u ora dadi macem-macem utawa ora werna-werna, tidak bercabang-cabang apa kalam, ora bercabang-cabang ila amrin maring kalam perintah, wa nahyin lan larangan, wa khobarin lan khobar, wa ghairiha lan sakliyane amr nahyin khobarin wa ghairiha. Kita masih berimajinasi pada bayangan sebelum adanya al-kaun ini. Al-kaun mau apa? Penura lali, ini kan praisuwi pengajian khol toh. Penura lali, al-kaun itu apa? Sesuatu yang bisa kita identifikasi secara indrawi atau secara ilmu yang konkret. Apa ya jenengane? Yes, ngono iki lah. Itu namanya al-kaun. Sesuatu yang kita bisa kenali, kita identifikasi, kita perjelas dengan adanya indrawi, melalui indrawi lah. Yang paling sederhana yo kulit ditemek barang ini lah. Ini namanya al-kaun atau alam semesta ini sing menurut kita alam. Namanya al-makunat atau al-kaun. Kita kemudian memahami kalimat wal kalamu an nafsiyu qila la yatanawwa'u ini harus berimajinasi sebelum adanya ini semua, bahkan sebelum adanya kita sendiri. Ya lucu tuh ya, kita yang ada berimajinasi pada saat kita sebelum ada itu konsensusnya seperti apa, gambarannya seperti apa. Yo ngelatih tasawur. Mulane ngaji usul fikih kadang ya perlu bayang-bayang ke barang, perlu ada bayangan-bayangan. Kalamullah, kalam pada masa itu jauh sebelum al-kaun ini ada, itu la yatanawwa'u, tidak bercabang-cabang. Nah, sukokono saiki rene masuk pada alam yang sekarang. Kita bisa berimajinasi jauh sebelumnya, setelahnya, atau berimajinasi membayangkan suatu saat nanti, gitu. Kalau wong kayak bayangan wae terlepas dari zona waktu toh. Ngalamun niku wae iso lepas dari zona waktu, dan kita bisa menciptakan imajinasi sendiri. Ya Gusti Allah luwih kuwasa meneh ngono mengko ate ngalamun iso tekan kono. Apalagi Allah Ta'ala huwa Dzatul Ahad yang memiliki segala-galanya. Nah, kalam ini kemudian kita saat ini mengenal. Ada kalam amar, yaitu suatu kata perintah. Ada kalam nahi, yaitu kata larangan. Ada kalam khobar, yaitu berita atau informasi. Dari tiga ini dan yang lainnya kok liano kayak mana? Sing jelas telu iki sik. Yang paling mudah dikenali perintah, larangan, dan informasi. Perintah, larangan karo informasi.
Tiga-tiganya ini dikenal ya sekarang saja karena sudah ada mukhatobi, karena sudah ada al-kaun, sudah ada kita-kita yang dikhitobi gitu loh. Sudah ada al-kaun atau kita-kita ini yang dikhitobi, baru kemudian an-nau muncul macam-macam model kata. Tapi pada masa kala itu kalam itu tidak ada hubungannya dengan perintah, tidak ada hubungannya dengan nahyun, tidak ada hubungannya dengan khobariyun. Tiga-tiga ini tidak. Nah, kalam ini sudah ada pada zaman al-kaun ini, pada masa al-kaun ini. Nah, kenapa? Jadi pertanyaan. Kenapa kemudian masa itu tidak ada amr, tidak ada nahi, tidak ada khobar? Li'adami man tata'allaqa bihi hadhil asya. Nek tadi sing ngarep kan li'adami man yukhatabu to. Tidak bisa dikatakan kitab karena tidak ada objek yang diajak berbicara. Kalau sekarang li'adami man tata'allaqa bihil asya, karena tidak ada yang bergantung pada kalimat itu. Tidak ada yang bergantung dengan kalimat tersebut. Misalkan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalamnya sing berupa qauliyah yang kita kenal pada masa al-kaun ini dengan Al-Quran. Semisal Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kulu washrobu wala tusrifu. Kulu madang washrobu ngombe wala tusrifu ning ojo berlebihan, ojo kewarken, ojo ngantek blendingen kan ngono ta. Nah, siapa yang bergantung dengan perintah ini kalau al-kaunnya belum ada? Kan rungono toh. Siapa yang bergantung dengan makan, minum, perintah tidur, perintah bekerja, perintah beribadah, perintah apapun, sedangkan yang menjalankan belum ada, yang menjalankan belum ada, yang menjalankan belum ada, maka tidak bisa dikatakan kalam itu sebagai sesuatu yang bercabang-cabang melalui amar, nahi, khobar dan yang lainnya pada masa zaman azali, masa sebelum kita mengenal yang namanya al-kaun. Sederhana nih memahami ini. Ini adalah konsep. Berarti gue Arab menjadi seorang perancang, konsep ketuhanan. Ini kadang yo ojo dibully orang yang suka merencanakan sesuatu, mungkin suatu saat akan terrealisasi ya toh. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-kaun, kita ini diperintah taat, diperintah makan, diperintah minum, diperintah sujud, diperintah apapun itu, kita bergantung pada ini semua ya toh. Tergantung dengan kalimat-kalimat ini semua. Sebelum bergantung pada kalimat-kalimat ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah merencanakan skemanya. Sudah merencanakan skemanya. Berarti ini tukang jahit klambi gitu. Urung mesti saiki nggih ngimbol duit. Ya kan. Iki kan jas ta iki. Tapi kan ana sae ya. Ada. Kira-kira sampean dadi penjahit iku sudah langsung menyiapkan jas sing ana sae apa ora? Langsung digawe sak apa ora kira-kira? Padahal ro ngerti, engko iki saiki kena digemboli duit ora? Piye? Lah ayo tetep digawe to sae. Namane ngene iki sak. Eta sak, saiki ngendi to? Iki ya, iki ya ta. Nah. Saiki iki saya sebagai seorang penjahit itu tidak perlu bertanya. Iki tak delei sak kira-kira arep tok ibadah duit ora? Nek ming
ora tak gawe wadah duit terasa tak delei wae. Apa yang ngono kamu sebagai penjahit? Kan ora. Gitu. Artinya rancangan tersebut sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bikalamihi sebelum adanya al-kaun. Sakdurunge jase iki dadi, tukang penjahit itu sudah merancang adanya sak. Ya ta? Mbuh saiki nggih wadah ora ana duwite, ya ta? Iya ta? Utawa sak sing kiwa ana duwite. Ya, ngene lho. Ya ta? Ngono ki lho. Paham to? Nah, itu sederhananya kita memahami kenapa ya Allah Subhanahu wa taala itu sudah merencanakan sesuatu sebelum al-kaun ini ada. Konsep al-kaun ini ada, Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan segala sesuatu. Duh pentingnya apa ngerteni ngono iku? Kita bisa memahami dengan tukang jahit tadi. Pentingnya kita menjaga akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah ini loh. Kalau kita faham kalamullah ini la yusama khitoban wa kalamullah la yutanawwa'u bihi, maka kita akan faham bahwa skenario apapun yang akan terjadi nantinya, yang akan terjadi nanti, gitu, ini Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Sadurunge jas iki dijahit karo tukang jahite. Tukang jahit iki wis ngerti engko nek nang kene iki ana jase. Tidak peduli sing nganggo kuwi arep duwe duit apa ora, ora peduli. Karena memang rancangane wis ana jase. Maka berbeda pandangan dengan kaum-kaum, dengan orang-orang selain ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa 1 tahun ke depan tidak akan tahu bahwa negara Indonesia ini akan jadi apa. Allah Subhanahu wa taala 1 tahun ke depan tidak akan tahu kecuali setelah kejadian. Nah, ini namanya dia tidak paham al-kalamu la yatanawwa'u, tidak paham al-kalamu fil azali kila la yuhsama. Lebih pentingnya kuwi ngono kuwi lho. Pentingnya seperti itu. Lah berarti kira-kira pemahaman dari ulama ahli usulul fikhi usuluddin yang memegang pokok-pokok panji kunci ilmu ini masuk akal yang realistis apa tidak? Normal toh? Berarti kita secara benar-benar lurus i'tiqade, lurus akidahe, kita paham betul bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada dan berjalan terus menerus lazimah. Kayak iki tukang jahit iso dia merencanakan sae sepiro gedene nang tempate ngendi. Wis ketok to wis ana gambaran sudah ada rencananya, padahal sing dijahit jasa yang ada dijahit mau belum ada. Berarti alam ini semua, al-kaun ini semua iku ibaratnya jasa iki. Ibaratnya jasa iki. Alam semua ini yang arep ngetoke saka ngendi sik, terus dipungkasi no ngendi, jahitan terakhir ngendi, gitu. Ini si penjahit sudah merencanakan semuanya. Begitu juga ketika kita memahami al-kalamu la yatanawwa itu seperti itu. Pemahaman kita dan nanti di dalam akidah fahamin njogo ngono kuwi. Bahwa alam ini semua itu sudah berdasarkan skenario nih Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhirnya. Proses pertama kali dipotong mulai dari mana, dilekasi saka ngendi, dipupuske teng ngendi kepiye, ini sudah by design. Sudah apa? Sudah by design, sudah melalui desainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane apa? Paham ora? Mudeng ora? Wis paham toh? Kira-kira paham ora? Wis by design. Mulane Allah Subhanahu wa ta'ala oleh menantang kita melalui ayat-ayat Gusti Allah. Sekarang alam ini, al-kaun ini sudah ada, cross check lah, ujilah apakah
di dalam penciptaan alam semesta ini ada ketidakseimbangan. Apakah ada ketidakseimbangan? Ono apa ora sing gak seimbang? Ora ono sing ora seimbang, semuanya seimbang. Semono sik diwaca. Gampang ya ngaji usul fikih kok, jarene angel. Ya. Gampang kan? Gampang angel toh? Gampang le memahami ya. Mudeng ora ya? Paham toh? Hah? Ya wes, nek paham ya wes.